Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Ingin bikin podcast tapi masih bingung mulai dari mana? Kelas Podcast Siberkreasi bakal hadir kembali di 2021. Dimulai dari perkenalan dengan siniar, proses persiapan, produksi, branding, sampai monetisasi. Mentornya mereka yang berpengalaman di bidangnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kelas gratis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Do You See What I See dimanapun berada, semoga teman-teman dalam keadaan baik semua ya. Semoga sehat, dimudahkan segala urusan. Saya Budiman dan saya di Jakarta, kerja di situ di satu gedung yang sudah tua di wilayah Keramat, Senen, Jakarta Pusat. Dan cerita ini tentang basement tempat saya kerja. Baik, gedung perkantoran saya ini saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Dia memiliki ruang bawah tanah yang luas, bisa untuk parkir mobil, motor. Di situ ada masjid, di basementnya ada kantin, ada ruang catering, gudang, ruang kerja, dan saya kerjanya di salah satu ruangan di basement itu. Karena ini bangunan tua, maka cat tembok basementnya pun sudah pudar warnanya. Lampu di basement ini hidup 24 jam karena memang kurang cahaya matahari. Kalau hari kerja ya, siang itu basement ini ramai karyawan. Tapi kalau malam memang agak mencekam. Banyak kisah menyeramkan yang dialami teman-teman di basement ini. Dari security, pedagang kantin, penjaga masjid, bahkan tukang bangunan itu semua sudah pernah mengalami kisah serem di gedung ini. Nah, cerita ruang kerja saya ya. Ruang kerja saya ini ada di dekat kantin. Dipisahkan sama ruangan panel listrik. Ruang panel listrik ini memang agak gelap bentuknya. Baik, saya ceritakan tentang ruang panel listrik yang di samping ruang kerja saya. Saya sih sebenarnya nggak indigo, hanya sering jumpa. Saya sering lihat ada perempuan yang bajunya putih lusuh di dalam ruang panel listrik ini. Tapi wajahnya memang agak samar, nggak jelas ya. Tapi saya membiarkan saja karena memang dia tidak mengganggu. Dan orang yang kerja di kantin sebelah ruangan panel listrik tadi ya, ini memang membenarkan adanya penampakan itu. Pernah itu ketika yang jualan bakso di sini, ketika tiduran dekat panel listrik itu dia dibangunin sama perempuan yang wajahnya jelek sekali. Sehingga dia kaget. Ada lagi yang jualan pecel ayam. Dia kan sering lembur itu kalau malam beresin dagangannya. Dan biasanya ketika dia lagi beres barang, itu ada yang memperhatikan dia dari ruang panel listrik. Cuman semua diam-diam saja kita, karena memang nggak begitu mengganggu ya. Ada lagi ya, sekarang cerita mengenai ruang kantin. Nah, kantin ini sebenarnya ramai sekali sebelum masa pandemi ya. Kalau sekarang kan banyak kantor yang WFH, jadi agak sepi. Dulu kalau saking ramainya, suara ramainya kantin itu sampai terdengar dari ruangan kerja saya. Nah, suatu malam nih ya, saya kan nginap di tempat kerja. Saya tidurnya terlalu larut malam sehingga terlalu pulas tidurnya. Nah, tiba-tiba saya terbangun mendengar suara ramai kantin itu. Menurut pemikiran saya yang bangun tidur itu, wah saya udah kesiangan gitu. Saya kelewat waktu sholat subuh ini. Maka saya buru-buru bangun. Buka pintu ruangan saya untuk pergi ke masjid. Tapi apa yang terjadi? Kantinnya itu ternyata sepi dan suasananya pun masih gelap. Saya balik lagi ke ruangan, saya lihat jam, ternyata jam 2 pagi. Padahal tadi saya dengar
kantinnya kan rame. Ada lagi yang unik. Yang unik ini di sebelah ruangan kerja saya ini ada tangga yang mengarah ke lantai 1. Di bawah tangganya ada keran air. Saya biasa cuci kaki di situ, cuci tangan di situ. Anehnya, setiap saya di bawah tangga selalu ada suara langkah kaki. Dan itu seperti orang naik turun tangga. Mungkin pertama-tama waktu saya ke sini, saya pikir itu kucing ya. Tapi kok selalu terjadi? Maka kadang untuk memastikan, saya buka keran airnya dan saya gerak cepat lihat di atas tangga. Dan memang gak ada siapa-siapa. Aneh kan? Nah, kadang juga kalau saya lagi nginap di kantor, ini saya kalau tengah malam, kadang ke masjid untuk sholat sunnah ya. Antara ruang kerja saya ini dengan masjid ini harus melewati parkiran motor. Di mana parkiran motor itu banyak tiang penyangga gedungnya. Bisa dibayangkan ya. Nah, satu malam ketika jalan kaki ke masjid, ekor mata saya ini melihat ada orang ngintip di balik tiang penyangga. Seperti bayangan hitam gitu. Maka saya refleks lihat dengan kedua mata saya, bayangan itu refleks juga masuk ke balik tiang. Karena penasaran saya lari. Datangi itu bayangan itu, saya lari. Saya pikir kan itu mungkin pencuri. Sehingga nanti kan saya bisa laporan ke security kalau iya. Ternyata sampai di balik tiang itu nggak ada siapa-siapa. Nah, kejadian seperti ini saya sering konfirmasikan ke orang-orang yang tinggal dan kerja di basement ini. Ternyata pun mereka mengalami hal yang serupa. Security dulu pernah cerita. Dulu waktu awal-awal kerja di sini ya. Security ini kalau malam kan keliling, dia kontrol area untuk memastikan gedungnya aman. Nah, satu saat security ini mau cek basement karena dengar suara mobil di parkiran ada yang bunyi. Dan ketika didatangi ternyata benar ada mobil yang geraknya maju mundur. Setelah didatangi itu mobil ternyata tidak ada supirnya. Maka kaget itu security lari ke pos, manggil rekan-rekannya, dan ketika kembali lagi mobil itu udah berhenti, nggak gerak lagi. Di basement ini juga ada kisahnya tukang bangunan. Tukang bangunan ini kan dia sedang proyeknya itu benerin toilet masjid. Jadi membangun toilet baru lagi untuk masjid. Nah, bangunan toiletnya ini terpisah dengan masjid ya, nggak jadi satu. Jadi toiletnya itu seperti toilet umum saja, padahal ini fasilitas masjid. Mereka menggunakan ruangan kosong di pojok bangunan untuk toilet itu. Yang saya heran entah kenapa ketika mereka bikin toilet itu nggak di fullkan ruangan kosong itu jadi toilet semua, tapi mereka menyisakan satu ruangan kecil, ruang kosong di belakang toilet itu, dan diberi pintu kecil untuk menuju ke arah itu. Kenapa harus begitu saya juga nggak tahu. Nah, suatu malam ketika tukang ini lembur, mengerjakannya lembur, maka tukang-tukang ini mereka melihat ada 3 orang anak-anak putih-putih, matanya sipit, dan mereka sedang ngobrol asik sekali masuk ke dalam toilet, dan mereka itu bertiga masuk ke ruangan itu, ruangan yang kosong sebelah toilet tadi. Padahal kan ruangan kosong itu ya saya pernah lihat itu di situ tuh pengap, lembab, banyak kecoaknya. Nggak mungkin orang kok masuk ke situ sampai 3 orang lagi. Begitu mereka masuk ke dalam ruang itu tuh suaranya mereka bercakap-cakap itu masih terdengar sama tukang-tukang. Sampai suaranya hilang. Maka tukang-tukang itu pun istighfar. Ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi di depan masjid itu kadang ada orang yang homeless ya, nggak punya rumah. Mereka tidur di serambi masjid. Jadi mereka menggunakan toiletnya masjid tadi untuk sehari-hari keperluannya. Nah, suatu hari bapak-bapak ini yang homeless ini dia kakinya bengkak, nggak bisa jalan. Sehingga dia itu hanya berbaring depan bangku masjid.
Kami pun kalau lihat ya kasihan ya bapak ini. Nah, suatu hari saya lihat bapak ini udah bisa jalan. Dan kita tanya, dia pun ceritanya begini. Suatu malam katanya, waktu dia sedang tiduran karena nggak bisa jalan itu, dia di bangku itu. Satu malam ada perempuan duduk di samping dia. Katanya sih ya perempuan biasa. Cewek itu nanya ke bapaknya, kenapa bapak tiduran di sini? Katanya. Bapak itu bilang, kaki saya sakit neng, nggak bisa jalan. Katanya. Oh, cewek itu bilang, mau sembuh. Katanya. Kalau mau ikuti saran saya, diem ya, jangan teriak. Katanya. Bapak itu ngangguk aja karena nahan rasa sakit kan kakinya. Nah, bapak itu cerita, cewek itu mau memegang telapak kakinya si bapak dan darah itu ngucur deras di kaki. Banyak sekali. Setelah darahnya habis, cewek itu bilang, udah pak, sana cuci kaki di tempat wudhu. Dan herannya bapak itu pun bangun, berdiri, berjalan seperti biasa dan bersihkan kakinya itu yang ada darahnya di tempat wudhu. Ketika dia nengok karena lihat ke arah cewek itu udah nggak ada. Dan kisahnya masih berlanjut. Si bapak ini setelah sembuh kan, udah bisa jalan lagi, dia cerita ke security kejadian itu. Bapak ini punya maksud sebenarnya mau bilang terima kasih ke cewek itu, tapi nggak sempat ketemu lagi kan. Nah, security-nya kan memang agak sompral kan. Mereka bilang, udah tungguin aja jam 2 pagi nanti di pos belakang. Siapa tahu nanti ceweknya datang itu. Dan bapak itu percaya dong omongannya security. Dia tungguin itu dari jam 12 malam dan sampai jam 2 malam. Jam 2 pagi ding ya. Ternyata cewek itu benar-benar datang. Munculnya dari basement ke arah pos belakang. Ketika itu bapak mau mendekati itu perempuan, itu cewek terbang ke lantai 5 dan bapak itu jadi kaget karena ternyata cewek itu bukan manusia. Nah, dan sampai sekarang bapak yang homeless itu sudah tidak terlihat lagi di serambi masjid. Sebenarnya masih banyak sih kisah-kisah yang serem di basement ini. Insya Allah lah nanti saya sambung lagi di lain kesempatan. Insya Allah ya. See ya. Assalamualaikum. Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.